Hal terbaik tentang tubuh ini adalah ia memiliki lautan Qi yang sebanding dengan langit berbintang di laut. Tidak peduli berapa banyak Qi mistik yang saya serap, itu tidak akan menyebabkan lautan Qi memenuhi tubuh ini. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak aku makan, tidak akan ada masalah. Setelah memastikan status lautan Qi di tubuhnya, Su Ling langsung memasukkan 2 pil tempering tubuh kelas atas di telapak tangannya ke dalam mulutnya, sama seperti mengunyah kacang kedelai. Su Ling mengunyah 2 potongan daging pil tempering tubuh kelas atas menjadi beberapa bagian dan menelannya ke dalam perutnya dengan beberapa suara, keng beng. Jika Cultivating Warrior melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Karena body tempering pil adalah pil kelas 2, bahkan jika kualitasnya paling biasa, harga pasar biasanya lebih dari 10.000 kristal mendalam kelas menengah. Terlebih lagi, 2 body tempering pil yang baru saja Su Ling makan adalah body tempering pil yang asli. 2 pil tempering tubuh kelas atas mungkin bernilai puluhan ribu dolar. Namun, Su Ling benar-benar menelan semuanya sekaligus. Seluruh 2 pil tempering tubuh kelas atas. Setelah 2 pil tempering tubuh kelas atas memasuki perutnya, Su Ling tersenyum puas. Sayang sekali pilnya terlalu sedikit, kalau tidak dia akan makan sampai kenyang. Ini hangat di perut bagian bawah saya, seolah-olah sedang dibakar oleh api. Sepertinya 2 pil tempering tubuh kelas atas sudah mulai berpengaruh. Karena dia memiliki laut Qi raksasa di tubuhnya, kecepatan penyerapan Su Ling sangat cepat. Utas Qi mistik mengalir melalui meridian Su Ling, lalu merembes ke lautan Qi di sepanjang meridian Su Ling. Qi mistik yang terkandung dalam 2 pil tempering tubuh kelas atas semuanya memasuki tubuh Su Ling saat ini dan berkumpul di tubuh lautan Qi. Apa yang terjadi? Heaven Demon Pearl jelas sudah bergabung denganku, tapi kenapa dia ingin melahap mystical Qi yang baru saja terkondensasi di dalam tubuhku? Su Ling sejenak tertegun dan tidak bisa menahan cemberut. Qi mistik yang dia sempurnakan dari 2 pil tempering tubuh kelas atas segera ditelan oleh mutiara iblis surga. Jika terus seperti ini, bukankah itu berarti Su Ling tidak memiliki cara untuk menyerap Qi mistik ekstra? Pop, pop, pop. Heaven Demon Pearl seperti bayi yang baru lahir, dengan gila-gilaan menyerap Qi mistik dari lautan Qi Su Ling. Tetap di bawah kontrol. Ekspresi Su Ling sangat jelek saat dia berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, di dalam lautan Qi milik Su Ling, mutiara iblis surga dengan gila-gilaan menyerap Qi mistiknya, menyebabkan jumlah Qi mistik di tubuhnya menurun. Bam! Akhirnya, suara teredam datang dari lautan Qi milik Su Ling. Saat suara itu terdengar, Su Ling memuntahkan seteguk darah. Dia perlahan membuka matanya dipenuhi dengan tatapan dingin dan tegas. Kemudian, dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa kondisi lautan Qi. Di antara lautan Qi, surga iblis mutiara yang sebelumnya gelisah telah menjadi tenang dan diam-diam melayang di dalam lautan Qi, memancarkan jejak cahaya berwarna merah darah. Dibandingkan sebelumnya, warna Heaven Demon Pearl yang melahap Qi mistik menjadi lebih cerah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Heaven Demon Pearl ini? Mengapa Heaven Demon Pearl ingin merampok Qi mistik di tubuhku? Itu tidak benar, barusan mutiara iblis surga hanya mampu melahap setengah dari Qi mistik yang aku dihilangkan. Dengan sangat cepat, Su Ling menemukan rahasia di baliknya. Mutiara iblis surga hanya menelan setengah dari Qi mistik yang disempurnakan Su Ling. Dengan kata lain, separuh Qi mistik lainnya yang disempurnakan oleh Su Ling masih ada di dalam lautan Qi Su Ling. Ledakan! Tiba-tiba, ledakan yang jelas terdengar dari tubuh Su Ling. Ledakan ini luar biasa. Su Ling hanya bisa menghela nafas panjang. Otot dan tulang di tubuhnya mengeluarkan suara, "Kakak." Kekuatan tubuh jelas diperkuat berkali-kali. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa lautan Qi. Baru kemudian dia menyadari bahwa Qi mistik di tubuhnya memang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Ini adalah...
Aku baru saja menggunakan body tempering pills untuk memperkuat kekuatan tubuh. Aku tidak menyangka bahwa ranah kultivasi tubuhku juga akan meningkat. Ini benar-benar keuntungan yang mengejutkan. Setelah memastikan bahwa ki mistik di dalam lautan ki telah menjadi lebih padat, Suling segera terkejut dan berkata dengan kaget, bagaimana mungkin? Aku benar-benar melangkah ke tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6, dan berturut-turut menerobos 3 alam kecil, itu tidak terbayangkan. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, kebenaran ada tepat di depan matanya. Konsentrasi ki mistik dalam tubuh Suling telah mencapai tingkat tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6. Ki mistik yang saya sempurnakan dengan bantuan 2 pil tempering tubuh kelas atas jelas setengah dimakan oleh mutiara iblis surga. Berbicara secara logis, akan dianggap baik jika kekuatan tubuh saya tumbuh beberapa kali lebih kuat. Tapi sekarang, ranah kultivasi saya juga meningkat seiring dengan itu, dan saya benar-benar mencapai tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah membiarkan mutiara iblis surga melahap ki mistik, tidak hanya tidak akan melemahkan kekuatan saya, tetapi juga akan benar-benar meningkatkannya? Suling menebak. Melihat situasi saat ini, Heaven Demon Pearl yang melahap mystical ki dapat memperkuat Suling, dan itulah satu-satunya penjelasan. Tidak peduli apa, ini adalah berkah tersembunyi. Karena aku telah menembus tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6, itu telah melebihi harapan awalku. Jika itu masalahnya, maka aku bisa mulai melatih Destiny Stella Spell sekarang. Dalam kehidupan sebelumnya, selain pencapaian alkimia yang luar biasa, Suling juga sangat berbakat dalam budidaya seni bela diri. Ini karena dia tidak bisa pergi tanpa bantuan Destiny Stella Spell. Sekarang, Suling harus berjalan di jalan kelahiran kembali dan mengolah kembali mantra penciptaan Stella. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hanya berkultivasi hingga jilid ke-6, dan sudah menjadi penguasa surgawi terkuat di 9 surga 10 alam. Jika saya berkultivasi hingga jilid ke-9 dalam kehidupan ini, mungkin saya benar-benar dapat menembus alam penguasa surgawi. Suling perlahan menutup matanya dan mengingat teknik rahasia, Destiny Stella Spell, di benaknya. Pada saat yang sama, ki mistik di lautan ki Suling mulai bergerak dengan gila-gilaan, seperti udara yang terbakar oleh api. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mengandalkan seni pedang saya untuk menjadi tak terkalahkan di 9 surga dan 10 alam. Dalam kehidupan ini, saya cukup beruntung untuk dilahirkan kembali, jadi saya memutuskan untuk terus berlatih ilmu pedang dengan kehidupan saya sebelumnya. Suling terkekeh lalu menarik napas dalam-dalam. Dia menyatukan tangannya dan mulai mengembangkan jilid pertama seni pedang surga yang mendalam. Seni pedang surga yang mendalam benar-benar layak untuk direkam dalam Destiny Stella Spell, kesulitan pelatihannya benar-benar tak terbayangkan. Jika bukan karena ingatan dari kehidupan sebelumnya, Suling mungkin tidak akan bisa memahami seni pedang surga yang mendalam dalam waktu sesingkat itu. Ada total 9 jenis seni pedang surga yang mendalam, yang dirancang khusus untuk melawan 9 jenis senjata. Bentuk pertama dari seni pedang surga yang mendalam, Dark Desolate. Suling tiba-tiba memisahkan tangannya satu sama lain, lalu mengumpulkan ki mistik di tubuhnya ke telapak tangan kanannya dan membuangnya dalam sekejap. Wus! Gelombang udara yang tajam, sangat ganas, ditembakkan. Merusak! Suling segera berteriak. Matanya dingin. Gelombang udara yang tajam itu menghempaskan udara di sekitarnya dan menghantam meja. Ledakan! Meja yang terkena gelombang kejut itu langsung hancur berkeping-keping. Sangat kuat! Suling terkejut. Bagaimanapun, seni pedang surga yang mendalam adalah teknik pedang. Baru saja, Suling hanya menggunakan telapak tangannya sebagai pengganti pedang untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya seni pedang surga yang mendalam itu. Setelah berkultivasi begitu lama, aku agak lapar. Brengsek! Sebagai tuan muda keluarga Su, apakah tidak ada yang datang untuk mengantarkan makanan kepadaku? Setelah berlatih berkali-kali di dunia bawah, Suling merasa lapar, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang mengiriminya makanan. Tampaknya perlakuan yang diterima tuan mudanya yang tidak berguna di Suling benar-benar baik. Saat itu,
Seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu bergegas masuk ke kamar Suling bahkan tanpa mengetuk. Dia memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet. HMPH, bajingan kecil, kamu seharusnya sudah mati di hutan belantara itu sejak lama, kan? Pria parubaya itu tidak diragukan lagi adalah Steward Su. Dia mencibir dan bergegas ke kamar Suling untuk memeriksa apakah Suling masih ada di kamar. Jika dia tidak ada di sana, itu berarti Suling telah terbunuh di hutan belantara. Namun, saat Steward Su diam-diam bersukacita, Suling terbatuk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Steward Su yang terhormat, saya belum mati. Apakah saya mengecewakan Anda?" Setelah mengatakan itu, Suling tiba-tiba berdiri. Matanya sangat suram saat dia menatap Steward Su dengan dingin. Ekspresi Steward Su sangat berubah, dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Patriark keluarga Zhang, Zhang Jin, dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Suling telah dibunuh. Tapi sekarang, orang ini benar-benar berhasil hidup kembali. Brengsek! Brengsek! Meskipun dia membencinya dari lubuk hatinya, Steward Su memaksakan senyum dan berkata, "Tuan Muda Sulung benar-benar menganiaya saya. Bagaimana saya bisa tega membiarkan Tuan Muda Sulung mati?" "Oh, begitu." Suling menyipitkan matanya dan menekan amarah di hatinya. Dia terkekeh dan berkata, "Lalu, apa yang dilakukan Steward Su di kamarku?" "Tuan Muda Sulung, Patriark sedang menunggumu di aula. Orang-orang dari keluarga lu telah tiba." Steward Su berkata dengan wajah gelap. "Baiklah, aku mengerti." Wu Tai mengangguk dan berkata. Dia menatap Steward Su tanpa berkedip. Tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin saat dia menatap Steward Su dengan dingin. Kemudian, Suling berjalan menuju aula utama. Setelah Suling pergi, Steward Su, yang masih berdiri di dalam ruangan, tiba-tiba memasang tampang mengerikan di wajahnya. Ekspresinya sangat kaku saat dia berkata dengan keras, "Sialan! Sialan bajingan kecil, dia hanya sampah. Aku tidak membunuhmu sebelumnya, tetapi ketika aku menemukan kesempatan, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan." Di aula, sebagai patriark keluarga Su, Su Yunshan duduk tegak dengan ekspresi serius. Su Yunshan menyipitkan matanya, menatap beberapa sosok di depannya dan berkata, "Su Yao, bukankah kamu seharusnya belajar di Akademi Danwu sekarang? Mengapa itu muncul di sini?" "Haha, Paman Su sudah berulang kali mengingatkanku untuk datang berkunjung ke Paman Su." Lu Suyao tersenyum. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang tinggi. Saat dia merajut alisnya dan tersenyum, dia terlihat lebih menawan saat dia berbicara dengan suara lembut. Keponakan Lu, kamu perhatian." Su Yunshan mengangguk dan merasa lebih puas dengan Lu Suyao. Memikirkan bagaimana Suling bisa menikahi Lu Suyao di masa depan, Su Yunshan melepaskan kekhawatirannya. "Elder Han, kamu bisa memberikan barang yang diminta tuanku untuk kamu bawa ke Paman Su." Pada saat ini, Lu Suyao menatap pria tua berjubah abu-abu di belakangnya dan berbicara. "Ya." Dari dadanya, dia mengeluarkan sepucuk surat dan melemparkannya ke depan Su Yunshan, berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan keluarga Su, surat rekomendasi ini ditulis secara pribadi oleh Wakil Presiden Akademi Danwu kami. Orang biasa dapat langsung masuk keluar Akademi Danwu Akademi untuk belajar dengan surat rekomendasi ini." Su Yunshan menatap surat rekomendasi yang dilemparkan ke tanah. Wajahnya segera berubah menjadi sangat jelek saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Su Yao, apa artinya ini?" "Paman Su, aku bahkan belum pernah bertemu Suling, dan pernikahan antara dia dan aku bukanlah sesuatu yang ingin aku lakukan. Oleh karena itu, aku ingin membatalkan pertunanganku dengannya. Saya harap Paman Su bisa menyetujuinya." Lu Suyao menggertakkan giginya dan berkata dengan lembut. Alasan dia bergegas dari Akademi Danwu ke kota Qingyang dengan begitu banyak usaha justru untuk membatalkan pertunangannya dengan Suling. "Suyao, kamu." Su Yunshan akhirnya mengerti alasan mengapa Lu Suyao membawa begitu banyak orang untuk datang ke keluarga Su. Membatalkan pernikahan sebenarnya membatalkan pernikahan. Suling adalah pria setinggi 7 kaki. Dia telah direduksi menjadi seorang wanita yang datang untuk memutuskan pertunangan.
Jika ini menyebar, di masa depan, bagaimana perilaku Suling di kota Qingyang? Tuan keluarga Su, Lu Sueyao telah memasuki Akademi Danwu, dan telah diterima oleh Shan Changkong dan Wakil Presiden sebagai murid langsungnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan segera bertunangan dengan Pangeran Kekaisaran Lanqing. Kali ini, Lu Sueyao membatalkan pertunangan dengan keluarga Su bukan hanya karena niat Lu Sueyao, tetapi juga karena Akademi Danwu. Nama tetua berjubah abu-abu itu adalah Han Feng, dan dia segera melangkah maju, berjalan di antara Lu Sueyao dan Su Yunshan, dan berkata, "Sebelum kami datang ke keluarga Su, kami sudah menanyakannya dari kota Qingyang. Suling adalah sampah terkenal di kota Qingyang, dia tidak bisa berkultivasi dan juga tidak bisa mengolah alkimia. Tuan keluarga Su, menurutmu apakah Suling memenuhi syarat untuk menikahi Lu Sueyao?" "Kamu terlalu jauh." Su Yunshan tiba-tiba berdiri, ki mistik di tubuhnya melonjak dengan keras, dan langsung meledak dari belakangnya. "Ayah, lupakan saja." Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari luar aula. Lu Sueyao terkejut sesaat. Dia melihat ke arah pintu hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan perlahan ke aula. Pemuda ini, tidak diragukan lagi, adalah Suling. Dia mengenakan pakaian bordir dan bunga yang sangat biasa. Dia memiliki fitur yang sangat tegak dan tampan. Meskipun dia tidak terlalu tampan, masih sangat nyaman untuk dilihat. Saat Lu Sueyao melihat ke arah Suling, Suling juga melihat ke arah Lu Sueyao. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu setelah pertunangan. Han Feng menyipitkan matanya dan menatap Suling yang masuk ke aula. Dia berkata dengan ringan, "Karena orang yang dimaksud ada di sini, mereka akan memutuskan sendiri untuk membatalkan pertunangan." Ekspresi Suling sangat tenang. Dia memang telah mendengar apa yang dikatakan Han Feng, tetapi dia tidak mengingatnya. Membatalkan pernikahan? Dalam kehidupan sebelumnya, Suling adalah orang terkuat di 9 langit dan 10 alam. Selain itu, dia adalah seorang alkemis puncak kelas 9. Suasana di balai keluarga Su, setelah kedatangan Suling, tiba-tiba menjadi sangat dingin. Di bawah pengawasan orang banyak, Suling berjalan menuju Lu Sueyao. Pria tua berjubah hitam yang diam selama ini tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi jalan Suling. "Penatua Lu, tidak apa-apa." Lu Sueyao berkata dengan ringan. Pria tua berbaju hitam itu berbalik dan menatap Lu Sueyao untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa Lu Sueyao baik-baik saja, dia menyingkir untuk memberi jalan baginya. Suling tersenyum dan berjalan ke arah Lu Sueyao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo. Tunangan." Lu Sueyao langsung terpana. Dia datang kali ini untuk memutuskan pertunangan dengan Suling. Tapi sekarang, Suling terlalu tenang. "Ada apa?" "Hanya karena kita akan mengakhiri pertunangan, kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berjabat tangan?" Suling memiliki ekspresi tenang dan tidak terpengaruh sama sekali saat dia bertanya. "Hur-hur." Lu Sueyao tersenyum. Dia tahu Suling memaksa dirinya untuk tersenyum. Sebagai laki-laki, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika menghadapi tunangannya untuk membatalkan pertunangan? Namun, Lu Sueyao salah kali ini, karena Suling memang tidak marah. Selain itu, bahkan jika Lu Sueyao tidak meminta Suling untuk memutuskan pertunangan, Suling akan tetap berinisiatif untuk meminta Lu Sueyao memutuskan pertunangan. Karena mutiara iblis surga, Suling cukup beruntung untuk menjalani seluruh hidupnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Suling dibunuh secara menyedihkan oleh ratusan penguasa surgawi dan meninggal di alam Sumeru kecil. Dalam kehidupan ini, Suling secara alami harus fokus pada kultivasinya dan berusaha untuk menjadi penguasa terkuat dari 9 langit dan 10 alam. Dia harus mengejar kultivasi dan alkimia terkuat. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Jika itu masalahnya, mengapa Suling membiarkan kontrak pernikahan menundanya? Untuk Suling, dia harus memutuskan pertunangan dengan Lu Sueyao. "Halo, Suling." Lu Sueyao berjabat tangan dengan Suling dan kemudian menarik tangannya. Dia berkata dengan ringan, "Kalau begitu, apakah kamu setuju untuk memutuskan pertunangan denganku sekarang?" "UN, membatalkan pertunangan itu baik untukmu dan baik untukku."
Aku harap kamu bisa menikahi seseorang yang kamu cintai daripada seseorang yang kamu nikahi untuk kebaikanmu sendiri. Suling mengangguk dan berkata dengan tenang, terima kasih. Lu Suyao sejenak bingung. Apa sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh pemuda di depannya? Silakan. Dia membatalkan pertunangan dengannya, tapi dia begitu tenang dan memberinya restu? Apakah kepala orang ini terjepit di bawah pintu? Suling hanya bisa tersenyum melihat ekspresi kaget Lu Suyao. Dia berjalan ke Su Yunshan, berjongkok dan mengambil surat rekomendasi. Nak, pembatalan pertunangan ini hanya akan menguntungkanmu dan tidak akan merugikanmu. Surat rekomendasi itu cukup bagi sampah sepertimu untuk langsung masuk ke Akademi Danwu. Penatua Han Feng menilai Suling dengan merendahkan dan tidak bisa menahan cibiran. Sepotong sampah seperti Suling yang bisa masuk ke Akademi Danwu mungkin merupakan berkah yang diperolehnya selama 10 masa hidup. Ya terima kasih. Suling sangat tenang. Dia memegang surat rekomendasi itu dan membacanya dengan cermat untuk waktu yang lama. Suling, aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Namun, kamu harus tahu bahwa kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda. Ada halaman luar, halaman dalam, dan sekolah suci di Akademi Danwu. Mereka yang bisa masuk sekolah suci pasti hanya 1 dari sejuta. Saya sudah masuk sekolah suci, dan dengan bakat bawaan Anda, dengan surat rekomendasi itu, Anda seharusnya bisa memasuki halaman luar di masa depan. Lu Suyao menggigit bibirnya. Dia belum pernah bertemu Suling sebelumnya, tapi sekarang, Suling dengan tegas setuju untuk memutuskan pertunangan. Ini memang sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang menakjubkan dengan wajah cantik. Sekarang, dia bahkan salah satu dari Akademi Danwu, dan pasti akan melambung tinggi di masa depan. Jika Suling mengganggunya dengan niat jahat, dia pasti akan mendapat banyak keuntungan. 1 dari sejuta. Aku benar-benar harus mengucapkan selamat padamu. Aku harap kamu memiliki masa depan yang baik di masa depan. Suling berkata sambil tersenyum. Dia mungkin terprovokasi dan sekarang membicarakan sesuatu. Lu Suyao menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa itu merupakan pukulan besar bagi Suling baginya untuk mengakhiri pertunangan. Saat ini, Suling sudah mulai berbicara dengan tidak jelas. Oleh karena itu, dia mengeluarkan kotak brokat dari dadanya dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Dia berkata, Suling, di dalam kotak brokat ini, ada pil sumsum pencuci tingkat unggul. Ini dapat membantumu membersihkan meridian yang tersumbat dan mengubahmu menjadi orang biasa. Suyao, Washing Maro Pil adalah pil peringkat kedua, dan peringkat atas pada saat itu. Kamu benar-benar memberikannya ke tempat sampah ini? Penatua Han Feng terkejut sesaat. Jejak ketidaksenangan melintas di wajahnya saat dia berbicara dengan nada yang dalam. Suyao, pertunangan kita telah dibatalkan dan kamu bukan lagi tunanganku. Pil sumsum cuci itu, aku tidak bisa menerimanya. Terima kasih. Suling berkata dengan ringan. Dia kemudian mengeluarkan pil dan berkata, selain itu, saya sudah memiliki pil Washing Maro berkualitas tinggi. Mendengar ini, Lu Suyao dan Penatua Han Feng sangat terkejut. Mereka berdua memandang Su Yunshan pada saat yang sama dan berpikir, Su Yunshan ini benar-benar rela mengeluarkan uang. Pil Washing Maro tingkat atas bernilai puluhan ribu keping kristal mendalam bermutu tinggi di pasaran, jadi keluarga seperti keluarga Su hanya dapat memiliki paling banyak 100.000 keping kristal mendalam tingkat tinggi. Namun, apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa pada saat ini, bahkan Su Yunshan terkejut. Su Yunshan menatap Suling dengan bingung. Dia sangat menyadari nilai pil Washing Maro kelas atas. Dia sangat ingin tahu bagaimana Suling mendapatkan pil Washing Maro kelas atas. Suling tentu saja tidak menjelaskan lebih jauh. Dia menyimpan pil sumsum cuci kualitas terbaik dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Suyao. Pertunangan kita telah dibubarkan. Kamu bisa pergi sekarang. Aku harap kamu bisa menjadi apoteker yang luar biasa di masa depan. Tubuh lembut Lu Suyao bergetar. Dia menatap Suling untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menghubungkan Suling dengan Suling dalam rumor.
Di dunia luar, penilaian terhadap Suling sangat buruk. Mengatakan bahwa Suling adalah tuan muda yang hedonistik, dan pada saat yang sama, tidak berguna, tanpa bakat seni bela diri atau bakat, sepenuhnya bergantung pada perlindungan Su Yunshan. Namun, Suling di depannya ini, terlepas dari temperamen atau sikapnya, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Lu Suyao sudah lama berhubungan dengan Suling, dia tidak bisa menghubungkan Suling dengan sampah. Orang di depannya, Suling, jelas adalah seorang remaja yang sangat percaya diri. Baik-baik saja maka. Suling, saya juga berharap Anda baik-baik saja. Saat Anda membawa surat rekomendasi ke Akademi Danwu, Anda bisa datang dan menemukan saya apapun yang terjadi. Lu Suyao tertawa getir. Penatua Han Feng, ayo pergi. Lu Suyao memandang penatua Han Feng yang muram dan berkata, baiklah. Ekspresi penatua Han Feng sangat tidak sedap dipandang. Dia sangat penasaran mengapa Suling begitu tenang menghadapi pembatalan pernikahan. Sikap tenang semacam itu membuatnya agak marah. Penatua Han Feng, sebelum Anda pergi, tolong ambil surat rekomendasi ini. Saya, Suling, tidak akan bergabung dengan Akademi Danwu apapun yang terjadi di masa depan. Suling tanpa ekspresi. Dia dengan santai melemparkan surat rekomendasi ke belakang penatua Han Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Tatapan penatua Han Feng menjadi dingin saat dia berkata dengan suara tegas, kamu hanya mengejar kematian. Sebelumnya, penatua Han Feng sangat tidak puas dengan Suling. Sekarang Suling berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, ini tidak diragukan lagi menantang garis bawah penatua Han Feng. Tubuh Han Feng tiba-tiba bergetar. Dengan lambaian lengan kanannya, cetakan telapak tangan yang mendominasi langsung menyerang ke arah Suling. Bam! Sebelum telapak tangan Han Feng mendarat di tubuh Suling, sosok kekar langsung muncul di depan Suling dan memblokir telapak tangan Han Feng. Han Feng, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Su Yunshan berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Han Feng dengan ganas. Penatua Han, lupakan saja. Lu Suyao menatap Han Feng tanpa daya saat dia mencoba membujuknya. Dia tahu bahwa Han Feng sangat marah saat ini. Tapi pada akhirnya, ini tetap keluarga Su, dan tujuan Lu Suyao datang ke sini adalah untuk mengakhiri pertunangan. Dia telah mencapai tujuannya, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak meninggalkan tempat ini. Su Yunshan, aku, Han Feng, akan mengingat hutang ini. Tatapan Han Feng sangat dingin. Dia memelototi Su Yunshan dan berkata dengan garang. Aku akan menunggu balas dendammu. Meskipun Han Feng kuat, dia, Su Yunshan, juga tidak lemah, belum lagi ini adalah keluarga Su. Jika pertempuran berdarah benar-benar terjadi, bahkan jika Su Yunshan bukan tandingan Han Feng saat ini, Su Yunshan pasti akan membiarkan Han Feng kehilangan lapisan kulitnya. Pada saat ini, dia melihat ke arah Lu Suyao dan yang lainnya yang secara bertahap pergi. Dia tersenyum dengan senyum yang sangat bersyukur karena dia berpikir bahwa membatalkan pertunangan akan menguntungkan keduanya. Ini adalah bisnis yang saling menguntungkan, dan keduanya sangat gembira. Lu Suyao dan yang lainnya berjalan ke pintu balai keluarga Su. Di pintu masuk Su Family Hall berdiri seorang gadis yang sangat mungil. Gadis itu memiliki sepasang mata biru tua, yang memancarkan cahaya terang, kulitnya seputih salju, fitur wajahnya sangat indah, seperti karya seni yang terbuat dari batu giok, benar-benar alami, dan sangat imut dan mengharukan. Begitu Lu Suyao berjalan ke pintu, gadis mungil itu menatapnya dengan dingin. Lu Suyao tanpa sadar melirik gadis itu. Lu Suyao merasakan jejak permusuhan dan kemarahan dari gadis itu. Tatapan tetua Han Feng juga melintas melewati gadis itu. Namun, hati tetua Han Feng bergetar dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Perempuan ini. Han Feng berkata dengan kaget, sungguh kekuatan jiwa yang menakutkan. Gadis itu mengabaikan ekspresi kaget Han Feng saat dia menatap Lu Suyao dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu pasti akan menyesal memutuskan pertunangan dengan kakak Su. Saat ini, Lu Suyao sangat terkejut. Dia merasakan ketakutan yang datang dari jiwa gadis itu, seperti semut yang menghadap raja. Suyao, ayo cepat pergi.
Wajah penatua Han Feng sangat suram saat dia mengingatkan Lu Suiyao. Pada saat ini, hati penatua Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh terhadap gadis di depannya, serta Suling, dan mungkin bahkan seluruh keluarga Su. Keluarga Su sama sekali tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah melihat penatua Han Feng dan yang lainnya pergi, gadis itu menghapus jejak senyum di wajahnya. Gadis itu melompat-lompat sambil bermain-main saat dia berjalan ke balai keluarga Su. "Kakak Su, selamat, kamu akhirnya lajang lagi. Di masa depan, adik perempuan bisa bersamamu secara terbuka." Gadis nakal itu adalah Su Xiaomei. Dia mendatangi Suling dan berkata dengan muram. Suling langsung tersipu malu. Dia menatap Su Xiaomei untuk waktu yang lama, tapi dia terlihat sangat baik. Untungnya, Su Xiaomei bukan saudara kandungnya. "Ada apa? Kakak Su, apakah ada sesuatu di wajahku?" Suling menatap Su Xiaomei tanpa berkedip. Tindakan ambigu ini langsung membuat wajah Su Xiaomei memerah saat dia bertanya. "Adik perempuan, aku bersumpah, aku akan melindungimu dengan baik," kata Suling dengan ekspresi penuh tekad sambil menatap Su Xiaomei dengan serius. Su Xiaomei bukanlah saudara perempuan Suling. Menurut ingatan Suling, Su Xiaomei baru datang ke keluarga Su saat Suling berusia 6 tahun. Suling dan Su Xiaomei bisa dikatakan sebagai kekasih masa kecil. Su Xiaomei dengan keras kepala cemberut dan membalas, "Kakak Su, biarkan aku melindungimu mulai sekarang. Kamu memiliki tubuh yang lemah dan tidak terampil dalam seni bela diri. Aku akan menemanimu selamanya untuk melindungimu." Sial. Su Yunshan tersenyum pahit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat ini, teriakan keras dan marah terdengar dari luar aula. Suara itu meraung dengan marah, "Su Yunshan, serahkan Suling, atau cepat menikahkan Su Xiaomei dengan putraku, atau yang lain. Keluarga Su Anda akan kembali pada kata-kata Anda dan Anda tidak akan menepati janji Anda. Saya akan meratakan keluarga Su Anda dengan orang-orangku." Mendengar itu, Su Yunshan tiba-tiba berdiri dengan wajah marah dan menjawab, "Saudara Zhang, taruhan antara anak-anak tidak boleh dianggap serius. Lihat ini, bisakah Anda melepaskan masalah ini? Keluarga Su saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda atas kerugianmu." Suling berdiri di samping mereka dan mendengarkan percakapan mereka dengan ekspresi bingung di wajahnya. Masalah ini? Sebenarnya apa yang dia maksud? Suling baru saja bereinkarnasi belum lama ini. Jauh di dalam ingatannya, dia mencari masalah ini yang disebutkan Su Yunshan. Tentang apa sebenarnya itu? Setelah beberapa saat, Suling tiba-tiba membuka matanya dan tertawa getir. Tuan muda Suling ini benar-benar seorang playboy. Untuk benar-benar menggunakan Su Xiaomei Lai untuk bertaruh dengan keluarga Zhang yang idiot itu, apakah dia gila? Su Xiaomei sangat imut, dan dia bahkan sangat menyukainya. Suling telah menemukan dalam ingatannya bahwa sebelum dia meninggal, Tuan muda Suling telah membuat taruhan yang sangat lucu dengan orang bodoh kedua, Zhang Hu, dari keluarga Zhang. Taruhan itu mengatakan, jika dia tidak dapat memperbaiki pil konsentrasi roh tahap pertama dalam waktu yang ditentukan, maka dia akan menikahkan Su Xiaomei dengan Zhang Hu. Jika dia bisa memperbaikinya, maka Zhang Hu harus berlutut dan bersujud 10 kali kepadanya. Saat itu, taruhan ini hanyalah sebuah lelucon, namun pada akhirnya berujung pada serangkaian hal. Pertama, itu adalah ide keluarga Zhang untuk maju, berkolusi dengan pelayan Su, dan dengan paksa meracuni Suling. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Suling terlebih dahulu, lalu mengambil Su Xiaomei untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia akan memusnahkan Su Yunshan dan mengambil seluruh keluarga Su untuk dirinya sendiri. Seluruh proses itu hampir seperti reaksi berantai. Itu sangat ganas. Saat ini, Zhang Jin yakin bahwa Suling telah terbunuh dan tidak mungkin muncul di sini. Itulah sebabnya dia membawa orang bodoh itu, Zhang Hu, ke keluarga Su untuk mencari Su Yunshan untuk memenuhi taruhan. Kakak Su, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Sumu adalah yang paling jujur? Karena keponakan Suling telah menyetujui taruhan Zhang Hu, maka kamu harus menepati janjimu dan menikahkan Su Xiaomei dengan huerku. Zhang Jin terkekeh dan dengan cepat berjalan ke aula.
Dia dengan dingin menatap Su Yunshan dan berkata dengan suara yang dalam. Di kota Qingyang, siapa yang tidak tahu bahwa Su Xiaomei adalah seorang jenius seni bela diri yang jarang terlihat dalam 100 tahun? Meskipun Su Xiaomei baru berusia 13 tahun, dia sudah memiliki kekuatan tirani pemurnian tubuh tingkat ke-9. Jalan seni bela diri dibagi menjadi tahap penyempurnaan tubuh, tahap esensi bela diri, tahap bela diri asli, tahap bela diri surgawi, tahap fenomena surgawi, dan tahap yin-yang. Setelah itu, ada 3 alam besar dari tahap penguasaan manusia, penguasaan bumi, dan penguasaan langit. Legenda mengatakan bahwa di atas penguasa surgawi, masih ada beberapa alam misterius. Su Xiaomei menyerang tahap Martial SNC pada usia 13 tahun, masa depannya tidak terbatas, dan di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang tahap bela diri asli, atau bahkan tahap bela diri surgawi, dan menjadi penguasa suatu wilayah. Bahkan di seluruh kekaisaran Lanyun, jumlah orang yang bisa dibandingkan dengan Su Xiaomei dalam bakat kultivasi bisa dihitung dengan 1 tangan. Jika Sang Hu bisa menikahi Su Xiaomei, maka Sang Jin tidak akan menyesal. Lagi pula, Sang Hu memiliki kecerdasan yang rendah dan membutuhkan perlindungan dari orang lain. Ayah, Huer ingin menikahi Su Xiaomei sebagai istrinya. Pada saat ini, Sang Hu yang kotor tiba-tiba berdiri dan berlari di depan Sang Jin sambil berteriak. Huer, ayah akan mengatur agar kamu dan Su Xiaomei segera menikah. Sang Jin merasakan sakit di hatinya, Dia, Sang Jin, juga bisa dianggap sebagai pahlawan dalam hidup ini. Berapa banyak dosa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga dia melahirkan anak laki-laki bodoh seperti Sang Hu. Setelah itu, Sang Jin memandang Su Yunshan dengan tatapan yang sedikit lebih dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Su, kamu bisa membiarkan Su Ling keluar hidup-hidup untuk memperbaiki pil konsentrasi roh kelas 1 sekarang, atau segera menyerahkan Su Xiaomei. Tolong jangan menyebabkan perang antara kedua keluarga. Sang Jin, kamu. Tatapan Su Yunshan menjadi dingin dan hatinya dipenuhi amarah. Saat ini, Su Ling yang berdiri di belakang tiba-tiba tertawa. Dia menonjol dan menghadap Sang Jin, yang memiliki ekspresi dingin dan arogan, dan berkata, Paman Sang, apakah Anda begitu yakin bahwa keponakan Su Ling Anda tidak dapat memperbaiki pil konsentrasi roh kelas 1? Mendengar itu, Sang Jin tertegun. Dia terlalu bersemangat untuk menyadari keberadaan Su Ling begitu dia memasuki aula. Dengan kata lain, di mata Sang Jin, Su Ling sudah mati di hutan belantara dan tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Dia tidak menyangka akan bertemu Su Ling di sini. Kamu sebenarnya tidak mati? Sang Jin kaget dan suaranya bergetar. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya dan dia menatap Su Ling dengan dingin. Paman Sang bercanda. Jika keluarga Sang saya masih utuh, bagaimana mungkin saya bisa mati? Su Ling langsung tertawa pelan. Dia menatap Sang Jin dan berkata, karena Paman Sang ingin saya memperbaiki pil pemusatan roh peringkat pertama, maka saya akan memperbaiki pil pemusatan roh peringkat pertama di aula ini di depan semua orang. Ini dapat dianggap sebagai keinginan Paman Sang. Anda. Pikiran Sang Jin dalam keadaan kacau saat rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Su Ling sebenarnya tidak mati? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Jika Su Ling tidak mati, bukankah itu berarti rencana selanjutnya untuk melenyapkan keluarga Su hanya dapat direncanakan ulang? Oke, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu memperbaiki pil pemusatan roh peringkat pertama. Sang Jin menarik napas dalam-dalam, saat dia menenangkan kepanikan di hatinya. Dia sangat menyadari bahwa Su Ling terkenal sebagai sampah di kota Qingyang, dan tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil konsentrasi roh tahap pertama. Setelah itu, Sang Jin bertepuk tangan. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih, dengan seringai menghina di wajahnya, dengan cepat masuk ke balai keluarga Su. Old Mo, maaf sudah merepotkanmu. Saya agak khawatir dengan proses pemurnian pil oleh keponakan Su Ling. Sang Jin menatap Pak Tua berambut putih dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percaya bahwa Su Ling dapat memperbaiki pil pemusatan roh tingkat 1.
Suling pasti akan menggunakan metode licik, jadi dia sudah membuat persiapan dan membawa alkemis tier 2 untuk mengawasi Suling dalam meracik pil. Bagus untukmu, Zhang Jin. Sepertinya Anda sengaja bersekongkol melawan keluarga Sukami. Melihat bahwa Zhang Jin benar-benar datang dengan persiapan bersama dengan alkemis peringkat kedua, wajah Su Yunshan langsung berubah menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya, bahkan jika Ling Er tidak dapat memperbaiki pil pemusatan roh peringkat pertama, tidak mungkin aku bisa menyerahkan Su Xiaomei ke keluarga Zhang. Su Yunshan adalah ayah Suling dan mengenal Suling lebih baik dari siapapun. Dengan standar Suling, apalagi memurnikan pil tahap pertama, dia takut Suling harus menemukan buku khusus untuk mengetahui apa sebenarnya pil tahap pertama itu. Oleh karena itu, Su Yunshan yakin bahwa Suling tidak akan dapat menyempurnakan pil pemusatan roh tahap pertama. Suling pasti telah membeli pil pemusatan roh tahap pertama sebelumnya dan akan menyempurnakannya seolah-olah itu adalah dia. Tetapi siapa yang mengira bahwa Zhang Jin akan membawa alkemis tingkat 2 bersamanya untuk memantau seluruh proses penempaan pil Suling. Old Mo sudah sangat tua dan dia mengenakan jubah hitam. Dia menatap Suling dan berkata, "Baiklah, kamu bisa mulai membuat pil sekarang." Baiklah." Suling menganggukkan kepalanya, menatap Su Yunshan dan berkata, "Ayah, tolong bantu aku menyiapkan pil furnace dan herba yang sudah dihaluskan." Mendesah. Su Yunshan menghela nafas tak berdaya. Suling bertekad untuk membuat pil dan ingin membuktikan dirinya. Situasi di depannya seperti anak panah di busur, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. "Seseorang, bawakan pil furnace dan herba yang telah dihaluskan," teriak Su Yunshan. Dengan sangat cepat, beberapa pelayan keluarga Su membawa pil furnace dan beberapa bahan pil hijau subur ke aula. Penatua mau maju untuk memeriksa pil furnace yang dimurnikan dan bahan obat, dan berkata, "Zhang Family Master, tidak ada masalah dengan pil furnace yang disuling dan bahan obatnya." "Itu bagus." Zhang Jin terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Dengan tatapan muram di matanya, dia berkata, "Pergilah. Keponakan Suling, aku melihatmu membuat pil dengan mataku sendiri." "Hehe, ini kehormatanku." Suling tersenyum dan berkata dengan tenang. Nyatanya, Suling dengan jelas mengingat dendam antara Suling dan Zhang Jin. Suling sedang menunggu kesempatan untuk menghancurkan seluruh keluarga Zhang dan memusnahkan seluruh klan. Adapun Zhang Jin yang jahat ini, dia harus mati. Suling mengerutkan kening saat jejak rasa dingin melintas di matanya. Sebagai orang dengan dua kehidupan, dia tidak impulsif dalam tindakannya. Dia sabar dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Melihat tungku pil di depannya dan ramuan herbal, Suling tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya, "Dengan kekuatan jiwa saya saat ini, bahkan jika itu adalah pil tingkat kedua, pil tempering tubuh, pil pencucian sumsum, saya dapat memperbaiki semua." Segera setelah itu, tatapan Suling menjadi gelap. Dia dengan santai mengambil ramuan sebening kristal di samping pil furnace. Suling melemparkan ramuan itu ke dalam pil furnace. Segera setelah itu, Suling menampar tungku pil dengan tangan kanannya, dan benang ki mistik mengalir keluar dari lautan ki dan masuk ke tungku pil melalui telapak tangannya. Pada saat yang sama, Suling menggunakan tangan kirinya untuk mengambil bahan inti untuk memurnikan pil konsentrasi roh, buah kristal es, dan langsung melemparkannya ke tungku pil halus. Penatua mau berdiri di samping dan menatap dingin pada tindakan Suling. Sebelum dia datang, Zhang Jin telah memperingatkan Tetua Mo bahwa Suling adalah sampah yang tidak tahu cara memalsukan pil. "Hehe, orang ini memang sampah. Dia sudah gagal memalsukan pilnya." Tatapan Old Mo sedingin es saat dia berbicara dengan dingin. "Old Mo, dengan kata-katamu, aku merasa nyaman. Kupikir orang ini benar-benar bisa memperbaiki pil pemusatan roh. Sekarang sepertinya dia hanya berakting." Zhang Jin terkekeh saat dia mengikuti di samping Penatua Mo. Meskipun dia tahu beberapa teknik alkimia dasar, dia lupa memurnikannya. Meskipun pil pemusatan roh hanyalah pil tahap pertama dan merupakan pil paling dasar, jika tidak dimurnikan, pasti tidak mungkin untuk disempurnakan. Penatua Mo mengerutkan kening saat dia menjelaskan.
Penatua Mo sangat jelas bahwa bagi penyuling pil itu, pemurnian adalah proses yang harus mereka lalui. Kecuali jika seseorang memiliki kontrol jiwa yang sangat menakutkan, dan bisa langsung menghilangkan kotoran dari pil selama proses pemurnian. Namun, bahkan alkemis dengan kota king yang tertinggi tidak akan berani menjamin bahwa mereka akan dapat sepenuhnya menghilangkan kotoran selama proses pemurnian pil. Jika dia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kotoran dari pil, maka pil yang disempurnakan pasti akan menjadi pil peringkat rendah, atau bahkan produk yang tidak berguna. Karena itulah pada saat ini, Tetua Mo yakin bahwa Suling telah gagal kali ini. Dia tanpa sadar menutup matanya, tidak mau terus menonton. Suling dengan jelas mendengar apa yang Tetua Mo katakan barusan. Itu benar. Seperti yang dikatakan Old Mo, ketika seorang penyuling pil memurnikan pil, mereka harus melalui proses pemurnian. Suling tidak memurnikannya di awal, jadi di mata banyak orang, Suling pasti gagal kali ini. Namun sayangnya, Suling adalah seorang alkemis dengan peak of Nineth Grade di kehidupan sebelumnya. Keterampilan alkimia yang dimilikinya jauh melampaui alkemis biasa. Dalam proses penempaan pil, dia bisa memurnikan tumbuhan dengan sempurna. Su Yunshan berdiri di samping. Mendengar kata-kata Penatua Mo, hatinya langsung menjadi dingin. Meskipun dia sudah tahu bahwa tidak mungkin bagi Suling untuk memperbaiki pil pemusatan roh kelas 1, ketika dia melihat penyulingan pil Suling gagal dengan matanya sendiri, dia masih merasa sangat kesal. Hei, Ling Er, apapun yang terjadi, aku harus memastikan keselamatanmu, dan terlebih lagi, keselamatan Su Xiaomei. Su Yunshan menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Suling sedang mengendalikan ki mistik. Kapan saja, dia akan menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa situasi di dalam pil Furnace. Setelah beberapa menit, kabut putih yang sangat kental akan keluar dari pil Furnace, meninggalkan aroma pil yang menyegarkan di udara. Kabut putih itu adalah kotoran yang telah dihilangkan Suling. Penatua Mo tiba-tiba membuka matanya, dan menyaksikan kabut putih keluar dari pil Furnace. Sebelumnya, dia memejamkan mata karena dia yakin Suling telah gagal. Tapi sekarang, Suling benar-benar bisa memurnikan tumbuhan dan bahkan menghilangkan kotorannya. Ini tidak terbayangkan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Old Mo sangat terkejut di dalam hatinya. Wajahnya penuh keterkejutan saat dia menatap Suling dan berkata dengan kaget. Menjelang keterkejutan Old Mo dan pertanyaannya yang terus-menerus, Suling hanya terkekeh beberapa kali. Saat ini, semua pil Furnace yang tertinggal di dalam adalah Herbal Essence. Selama mereka mengendalikan suhu api dan Mystical Ki, mereka bisa memperbaiki esensi herbal dan memadatkannya menjadi pil sumsum cuci. Formasi inti. Tiba-tiba, Suling berteriak, dia menuangkan ki mistiknya yang lemah ke dalam tungku pil, hanya berhenti ketika esensi herbal yang kental dan kental di antara tungku pil membeku menjadi pil yang memancarkan cahaya hijau tua, dia berhenti menuangkan ki mistik ke dalam pil Furnace es. Keluar! Suling memukul telapak tangannya di pil Furnace yang halus dan melihat pil hijau cerah. Itu memancarkan aroma yang memikat dan mendarat di telapak tangan Suling. Suling melihat pil itu, lalu melemparkannya ke arah Zhang Jin, dan tersenyum, Paman Sang, ini adalah pil pemusatan roh yang Anda ingin keponakan Anda sempurnakan. Zhang Jin terkejut, kilatan dingin melintas di matanya, dia berdiri dan mengambil pil hijau tua itu, dan wajahnya perlahan menjadi berat. Ekspresi Zhang Jin serius, dia menyerahkan pil itu kepada Tetua Mo dan berkata kepada orang banyak, Penatua Mo adalah alkemis tingkat 2 dari Asosiasi Alkemis, saya percaya dia adalah satu-satunya di sini yang memiliki kualifikasi untuk menilai pil ini, apakah itu pil pemusatan roh atau bukan. Dia mengambil pil dari tangan Sang Jin, dan dengan santai melihatnya. Segera, hatinya bergetar, dan dia merasa itu bahkan lebih tak terbayangkan. Pil pemusatan roh ini sebenarnya telah mencapai peringkat atas. Selain itu, kualitasnya sangat bagus. Bahkan aku mungkin tidak dapat memperbaikinya. Penatua Mo memiliki ekspresi kaget saat dia mengatakan ini di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani berbicara tentang kualitas pil pemusatan roh, dan hanya bisa menahan detak jantungnya,
dan berkata kepada Zhang Jin dan yang lainnya, pil ini memang pil pemusatan roh kelas 1, tapi hanya saja kualitas spirit concentrating pil tidak terlalu bagus, praktis sia-sia, dan efeknya tidak signifikan. Kali ini, Penatua mau menerima 1000 keping kristal mendalam tingkat tinggi untuk penilaian. Akibatnya, meskipun pil yang disempurnakan Suling adalah pil konsentrasi roh tingkat tinggi, itu masih disebut sampah. HMPH, dapatkah pil pemusatan roh yang hampir menjadi pemborosan bahkan dianggap sebagai pil pemusatan roh? Keponakan Suling, kamu tidak di sini sengaja untuk membodohiku kan? Zhang Jin dengan dingin mendengus sambil memelototi Suling dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, seorang alkemis peringkat 2 semu yang menggunakan obat untuk memperkuat kekuatan jiwa sebenarnya memenuhi syarat untuk mengevaluasi pil pemusatan roh yang telah saya sempurnakan. Apa yang saya sempurnakan adalah pil pemusatan roh tingkat tinggi, dan Anda menyebutnya hampir sia-sia, bagaimana menggelikan. Kamu orang tua bodoh yang tak kenal takut, kamu konyol. Suling terkekeh. Itu adalah niat Suling untuk menyempurnakan pil konsentrasi roh tingkat unggul. Jika tidak, dengan tingkat keterampilan dan keterampilan alkimia yang luar biasa, dia akan mampu menyempurnakan pil konsentrasi roh tingkat atas secara langsung. Obat apa yang memperkuat kekuatan jiwa? Bocah cilik, kamu benar-benar berani menjebak orang tua ini, kamu hanya mengejar kematian. Ekspresi tetua mau berubah drastis saat jejak rasa dingin melintas di matanya. Kemudian, tetua mau menatap Su Yunshan, dan berkata dengan muram, Su Yunshan, kamu benar-benar memiliki putra yang baik, untuk benar-benar berani membingkai reputasiku di depan umum. Sepertinya keluarga Su tidak akan berhubungan dengan persekutuan alkemis dari sekarang. Ling Er, kamu. Cara bicara Suling yang rasional mengejutkan Su Yunshan. Saat ini, dia bahkan ingin curiga bahwa apa yang dikatakan Suling itu benar. Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Suling tersenyum tipis dan tampak tenang. Setelah itu, wajahnya menjadi gelap saat dia menatap tetua Mo dan berkata, 1/2 bulan. Paling banyak 1/2 bulan. Jika Anda masih tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan obat di tubuh Anda, hidup Anda mungkin tidak dapat menyembuhkannya, diselamatkan. Anda. Mendengar ini, hati Old Mo bergetar hebat. Beberapa hari ini, dia merasa sangat lelah. Dibandingkan sebelumnya, kepalanya sering sakit sekali hingga pecah. Hatinya sedikit sakit. Dia adalah seorang alkemis untuk memulai, dan ketika dia berpartisipasi dalam peringkat persekutuan apoteker, dia memang menggunakan sejenis obat untuk memperkuat kekuatan jiwa. Jika dia tidak menggunakan pil itu, mengingat kemampuan Penatua Mo, mustahil baginya untuk lulus ujian apoteker bintang 2. Namun, Old Mo tidak pernah menyangka bahwa obat yang digunakan untuk memperkuat Soul Force akan memiliki efek samping yang begitu besar. Dia tidak bisa tidur di malam hari selama beberapa hari terakhir, takut dia akan dirusak oleh obatnya. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Suling terkekeh. Melihat ekspresi kaget tetua Mo, Suling tahu bahwa tetua Mo mempercayai apa yang dia katakan. Tuan Su, selamatkan aku. Pada saat ini, Penatua Mo tidak bisa lagi tetap tenang. Tubuhnya yang bungkuk bergetar hebat dan dia langsung berlutut di depan Suling. Tuan Su, saya tahu kesalahan saya. Pil pemusatan roh yang Anda sempurnakan memang bermutu tinggi. Sebelumnya, saya mengumpulkan 1000 kristal mendalam bermutu tinggi dari Zhang Jin untuk menjebak Anda. Saya tahu saya salah. Elder Mo berlutut di depan Suling seolah-olah dia sedang meraih harapan terakhir saat dia mencoba membela diri. Tuan keluarga Zhang, apalagi yang harus kamu katakan? Suling bertanya sambil mencibir. Anda. Baru saja, analisis tenang Suling benar-benar mengejutkan Zhang Jin. Dia menatap Suling untuk waktu yang lama. Apakah remaja yang percaya diri ini masih membuang Suling? Brengsek! Suling ini benar-benar pantas mati. Kakak Zhang, karena Ling Er telah menyempurnakan pil pemusatan rohnya dan kualitasnya telah mencapai kualitas yang baik, maka Su Xiaomei tidak dapat menikahi Zhang Hu. Sayang sekali kedua keluarga kita tidak dapat menikah bersama. Pada saat ini, Su Yunshan berdiri, memberi isyarat untuk mengirim mereka pergi dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi.
Wajah Sang Jin pucat pasi, dan menarik Sang Hu menjauh dari balai keluarga Su. Sebelum dia pergi, Sang Jin menatap Suling dengan kejam. Tatapan seperti itu seolah ingin melahap Suling hidup-hidup. Setelah Sang Jin pergi, Su Yunshan merasa lega. Pada saat ini, dia memandang Suling dengan banyak kebingungan di dalam hatinya, tetapi dia tidak menanyakannya. Bagaimanapun, Suling di depannya ini adalah putranya. Itu sudah cukup. Tuan Su, tolong selamatkan saya. Apa yang harus saya lakukan untuk mengeluarkan obat dalam tubuh saya? Elder Mo berlutut di samping Suling dan bertanya dengan cemas. Kembali ke persekutuan apoteker dan tunggu aku di sana selama sehari. Di masa depan, saya pribadi akan pergi ke persekutuan apoteker dan menghilangkan racun dari tubuh Anda. Adapun untuk beberapa hari ke depan, Anda harus menggunakan rumput pengontrol roh untuk meredakan rasa sakit di tubuh Anda. Suling tanpa ekspresi. Dia melirik Old Mo beberapa kali. Sebagai penyuling pil, dia benar-benar menggunakan pil untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Ini adalah tabu bagi penyuling pil. Rumput pengontrol roh. Penatua Mo tercengang. Baru sekarang dia ingat bahwa rumput pengontrol roh adalah ramuan obat tingkat 2 yang dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di tubuh seseorang. Pada saat ini, Tetua Mo semakin yakin bahwa Suling memang tahu cara memurnikan pil, dan dia juga memiliki pengetahuan yang kuat tentang pengobatan, dan akrab dengan penggunaan semua jenis tumbuhan. Tuan Su, saya akan pergi dulu. Saya akan menunggu Anda di persekutuan apoteker dalam 3 hari. Old Mo berdiri, hatinya sangat bersemangat. Obat di tubuhnya telah menyiksanya sejak lama, dan seiring berjalannya waktu, semakin menyakitkan. Dia tidak meragukan kata-kata Suling, karena dengan kondisinya saat ini, akan sulit baginya untuk hidup lebih dari setengah bulan jika dia tidak membuang obat-obatan di tubuhnya. Suling mengangguk dan memberi isyarat agar Penatua Mo pergi. Di aula, setelah Penatua Mo pergi, Su Yunshan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pelayannya untuk mengambil tungku pil pemurnian dan ramuan yang tersisa. Su Yunshan menatap Suling untuk waktu yang lama. Akhirnya, Su Yunshan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Er, jaga dirimu. Su Yunshan memang memiliki banyak keraguan tentang Suling. Misalnya, Suling jelas hanyalah sampah. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mulai meramu pil? Tapi bagaimanapun juga, Suling sudah dewasa. Sebagai ayah Suling, Su Yunshan bersedia menghormati Suling dan tidak banyak bertanya. Terima kasih ayah. Suling tahu bahwa Su Yunshan menyadari ketidaknormalannya, tetapi Su Yunshan tidak bertanya lebih jauh. Ini membuat Suling sangat berterima kasih. Saat itu malam. Angin sejuk bertiup lembut. Suling tinggal di kamarnya. Dia masih memiliki beberapa bahan untuk membuat washing marrow pil, dan dia bisa menggunakan semuanya untuk membuat body tempering pil. Lagi pula, meridian Suling telah dibersihkan, jadi nilai body tempering pil baginya jauh lebih besar daripada washing marrow pil. Setelah menghela nafas panjang, Suling tidak membuang waktu lagi. Saat ini, setiap detik dihitung, sangat penting baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia mengeluarkan tungku api terapung dan menyulutnya menjadi api. Api dari tungku api terapung masih menyala. Suling mengeluarkan sebagian ramuan dan melemparkannya ke tungku api terapung, berkonsentrasi untuk memurnikannya. Tepat ketika Suling sepenuhnya fokus untuk menyempurnakan pil washing marrow. Kota Qingyang, keluarga Sang, di ruang rahasia yang sangat misterius, keheningan yang mematikan muncul. Sialan! Sialan! Rencananya telah hancur. Bajingan kecil terkutuk Suling itu seharusnya sudah mati, jadi bagaimana dia bisa kembali hidup? Dan si tua bodoh Su Yunshan, aku tidak sabar untuk memotongnya menjadi 1000 keping. Di ruang rahasia, mata Sang Jin menjadi gelap. Kemarahan di hatinya tak tertandingi saat dia dengan kejam berkata, aku tidak bisa menelan kebencian ini. Kakak, apakah kamu punya ide? Zhang Bo mengerutkan kening, dan memandang Sang Jin dengan sangat serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Sang dan keluarga Su, selalu menentang satu sama lain. Kali ini, keluarga Su dengan sengaja melawan keluarga Sang,
terutama bajingan kecil Suling, yang dulu benar-benar bisa memperbaiki pil peringkat pertama. Kalau tidak, hanya dengan sampah itu, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil peringkat pertama. Itu benar, kakak kedua, kamu benar. Ekspresi Sang Jin menjadi sangat suram, dan berkata dengan dingin, aku telah menemukan seseorang dari sekte mayat. Suling, bahkan tidak berpikir untuk hidup melewati besok malam. Sekte mayat. Mendengar ini, Zhang Bo langsung tertegun. Jejak rasa dingin melintas di matanya dan dia dengan sinis berkata, karena seseorang dengan Corpse Sect telah melakukan ini, saya lega. Corpse Sect adalah sekte jahat nomor 1 di Morning Moon Continent. Legenda mengatakan bahwa pendiri sekte mayat berasal dari benua lain, adalah penggarap paling kuat. Namun, kultivator terkuat ini memupuk jalan jahat, dan karena itu, dia menciptakan sekte mayat untuk secara khusus menyerap jalan jahat yang dipupuk oleh pejuang penggarap. Dapat dikatakan bahwa cara jahat yang dikembangkan oleh orang-orang Corpse Sect dipenuhi oleh para praktisi yang kuat. Jika tidak, maka pejuang penggarap dari benua Morning Moon pasti sudah lama bergandengan tangan untuk mengusir sekte mayat dari benua Morning Moon. Waktu berlalu dengan cepat. Pada dini hari, Suling sudah selesai memurnikan 3 pil tempering tubuh dan menyimpan semuanya. Menyempurnakan pil akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Suling jelas sedikit lelah dan juga sedikit lapar, jadi dia berencana pergi ke dapur untuk makan. Namun, saat dia keluar dari ruangan, sosok tajam dengan kecepatan sangat cepat langsung muncul di belakang tubuh Suling. Siapa ini? Jika sebelumnya, Suling pasti tidak akan bisa mendeteksi sosok itu, tapi sekarang, kekuatan Suling meningkat bahkan ke tingkat perceptual power. Ekspresinya sangat serius, dia melihat sekeliling dengan dingin, dan kemudian mengaktifkan ki mistik, mempertahankan keadaan yang sangat waspada. Hehe. Tawa menyeramkan dan dingin tiba-tiba terdengar. Setelah itu, suara yang menakutkan terdengar, jadi tuan muda sulung keluarga Su bukanlah sampah, untuk berpikir dia benar-benar bisa mendeteksi penampilanku. Hanya siapa kamu? Suling tanpa sadar mundur saat dia memelototi orang di depannya yang terbungkus jubah hitam dan bertanya dengan suara tegas. Tidak peduli siapa aku. Yang penting, kamu akan segera mati. Sosok yang terbungkus jubah hitam hanya memperlihatkan satu mata. Segera, cahaya di mata itu menjadi lebih dingin. Bunuh aku? Itu hanya mimpi pipa. Jangan lupa bahwa ini adalah keluarga Su. Selama kamu berani bergerak, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suling mencoba yang terbaik untuk tetap tenang sambil berkata dengan suara yang dalam. Dengan tubuhmu menyempurnakan kekuatan tingkat keempat, apakah kamu dapat bertahan sampai orang lain datang untuk menyelamatkanmu? Sosok yang terbungkus jubah hitam tidak bisa menahan cibiran saat dia berbicara dengan jijik. Pemurnian tubuh tingkat keempat. Suling akhirnya bereaksi. Meskipun kekuatannya meningkat ke tahap penyempurnaan tubuh tingkat ke-6, dia pernah mengembangkan jenis teknik kultivasi yang menekan alam. Saat ini, dia menggunakan teknik kultivasi itu untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Baiklah, kami akan mengambil nyawamu dan Corpse Sect. Saat teriakan dingin terdengar, sosok yang terbungkus jubah hitam itu langsung menghilang ke udara tipis. Ini buruk. Ekspresi Suling berubah saat dia merasakan tekanan mengerikan datang padanya dengan gila. Dia dengan cepat mundur. Pria di depannya mungkin telah mencapai Martial Essence Stage, yang jauh lebih kuat dari Suling. Kultivasi Suling saat ini bukanlah lawannya, namun, situasi di depannya terlalu kritis. Suling bahkan tidak punya waktu untuk berpikir karena pada saat yang sama sosok itu menyerang dengan cepat. Sebuah telapak tangan yang mengerikan mendarat tepat di depan Suling. Seni pedang surga yang mendalam, desolate gelap. Tanpa waktu untuk berpikir, telapak tangan kanan Suling tiba-tiba bergetar, dan ki mistik yang menakutkan segera keluar dari lautan ki Suling. Suling menanamkan semua ki mistiknya ke telapak tangannya. Menghadapi telapak tangan yang mendekat dengan cepat, niat membunuh yang dingin melintas di mata Suling. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke depan. Meskipun Suling tidak memiliki pedang di tangannya, dia memiliki pedang di hatinya.
Ki mistik di tubuhnya telah diringkas menjadi ki pedang, dan saat pedang itu keluar dari telapak tangannya, itu menghancurkan udara dan mengenai cetakan telapak tangan yang menakutkan. Bam! Saat berikutnya, ledakan memekakan telinga terjadi. Suling terkena ledakan dan kehilangan keseimbangan. Dia hanya berhasil menahan diri setelah mundur selusin langkah. Mata sosok berjubah hitam itu bersinar dengan takjub. Jelas bahwa dia tidak menyadari bahwa suling begitu kuat sehingga bahkan ahli tahap martial SNC tahap awal seperti dia harus mengambil 3 langkah mundur karena tubuh suling menyempurnakan kultivasi tingkat keempat. TSK, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu hanya berada di tingkat keempat dari tahap penyempurnaan tubuh, namun kamu benar-benar berani menghadapi telapak tanganku dan bahkan memaksaku mundur 3 langkah. Tidak heran pria Zhang Jin itu begitu takut dari Anda, dan masih ingin membunuh Anda. Sepertinya saya benar-benar tidak bisa membiarkan Anda hidup, atau akan ada masalah tak berujung di masa depan. Sebelum dia datang ke sini, Zhang Jin telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa suling adalah sampah, tetapi dari kelihatannya, bukan hanya suling bukan sampah, dia sebenarnya adalah ranker tahap penyempurnaan tubuh yang sangat kuat. Meskipun kinerja suling hanya pada tingkat keempat dari tahap penyempurnaan tubuh, serangan telapak tangan yang baru saja dia lakukan, memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat ketujuh dari tahap penyempurnaan tubuh, dan bahkan bisa mengejar hingga tingkat ke-8. Tahap penyempurnaan tubuh. Han Tom King memiliki kecurigaannya untuk sesaat tadi. Jika dia bukan ranker martial SNC stage tetapi memiliki body refinement stage dari lapisan ke-8 atau ke-9, serangan suling pasti akan sangat melukainya. Ini membuat Han Tom King semakin bertekad untuk membunuh suling. Seorang jenius seperti suling tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, suling pasti akan membalas dendam padanya di masa depan. Kamu harus mati. Han Tom King langsung berteriak keras. Aura yang dia pancarkan sangat tajam dan dengan gila-gilaan menyerang ke arah suling. Saat ini, Han Tom King sedang menggunakan kartu truf-nya. Tidak peduli apapun, dia adalah seseorang di tahap awal tahap martial SNC, dan dipaksa mundur 3 langkah oleh seseorang di tahap keempat tahap penyempurnaan tubuh. Jika ini menyebar, Han Tom King bahkan mungkin tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Membunuh suling dan memenggal kepala Wutai adalah satu-satunya cara Raja Hantu menghapus penghinaannya. Sangat kuat. Menghadapi serangan kekuatan penuh Han Tom King, suling merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Semua darah di tubuhnya mulai mendidih dan jantungnya berdegup kencang di dadanya. Meskipun suling adalah yang terkuat di 9 surga dan 10 alam di kehidupan sebelumnya dan memiliki kepribadian yang sangat dewasa dan tenang, saat ini, dia masih agak terkejut. Lagi pula, wilayahnya saat ini hanya berada di tahap ke-6 dari tahap penyempurnaan tubuh, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Han Tom King yang berada di tahap awal dari tahap martial SNC. Meskipun Desolate Land baru saja kuat, itu hanya mampu memblokir serangan normal Han Tom King. Sekarang, Han Tom King menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan yang penuh dengan niat membunuh dan niat membunuh. Suling yakin dia tidak akan bisa memblokirnya, namun, suling bukanlah tipe orang yang akan duduk diam dan menunggu kematian datang. Bahkan jika tidak ada kemungkinan untuk menang, suling masih ingin bertarung dengan semua yang dia miliki. Tanah buangan. Pada saat ini, ki mistik di lautan ki suling tampak terbakar saat meledak dan berkumpul di tengah telapak tangan suling. Meskipun dia bukan lawan Han Tom King, suling masih dengan tegas memukul telapak tangan kanannya. Ki mistik yang menakutkan langsung berubah menjadi pedang tajam ki, menyerbu ke arah Raja Hantu. Aku baru saja menggunakan 30% dari kekuatanku, tetapi kamu berhasil memblokirnya. Kali ini, aku menggunakan semua kekuatanku. Mati! Han Tom King berubah menjadi Afterimage dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi neraka yang mengerikan mengikuti di belakangnya dan menyerang suling. Aku ingin kau mati. Raja Hantu meraung, semua ki mistik dan ki jahatnya meledak, berubah menjadi cetakan telapak tangan besar di udara, menghantam bagian atas kepala suling. Hancurkan untukku. Saat cetakan telapak tangan besar semakin dekat, suling meraung marah.
Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin saat dia menatap cetakan telapak tangan. Kemudian, dia menembak dengan telapak tangan kanannya terbungkus pedang Ki. Bum bum. Kekuatan menakutkan Phantom King langsung mengalir keluar dan benar-benar menghancurkan tubuh Suling. Meskipun Suling menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, Ki mistik yang mengamuk masih bertabrakan dengan tubuhnya, tapi dia masih dengan kejam dikirim terbang oleh Phantom King. Bam! Suling jatuh ke tanah dengan keras. Dia merasakan gelombang di dadanya. Darah menyembur keluar. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung berubah pucat. Tubuh sepele yang memurnikan tingkat keempat, seperti semut. Jika aku ingin kamu mati, bagaimana mungkin kamu, bajingan, bertahan? Phantom King tertawa terbahak-bahak, tapi ada tetesan darah di sudut mulutnya. Dalam bentrokan barusan, Ki mistik yang terkondensasi menjadi pedang Ki di tubuh Suling juga telah melukainya. Meski tak mau mengakui dirinya terluka, darah di mulutnya membuktikan segalanya.